Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka ta'aruf, yaitu perkenalan. Kami adalah mahasiswa dari STIT Muhammadiyah Paciran, Lamongan. Nah, di sini saya akan mengenalkan dosen pengampu materi PAI SMA, ada Ibu Maftuha MPD, dan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ainunia Sanita Putri, yang kedua ada Ayu Retno Nawangmulan, yang ketiga ada Ferry Andriansah, yang keempat Nurista Dewi Mailinda, yang kelima ada Sinta Natalia. Oke teman-teman, simak materi kami sampai selesai ya. Ada quotes mengatakan, tutup auratmu sebelum Allah tutup usiamu. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang adab berpakaian. KD 3.2 menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Materi ini kami ambil dari buku paket pendidikan Al-Islam SMA atau SMK atau MA Muhammadiyah kelas 10. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas matkul materi PAI SMA dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Oke, materi yang pertama yakni pengertian pakaian. Islam menganggap pakaian yang dikenakan adalah simbol identitas, jati diri, kehormatan, dan kesederhanaan bagi seseorang, yang dapat melindungi diri dari berbagai bahaya yang mungkin mengancam dirinya. Oleh karena itu, Islam mengatur umatnya dalam hal berpakaian. Pakaian itu tidak hanya harus bersih, rapi, dan sopan, tetapi harus menutup aurat. Pakaian yang baik juga harus dibarengi dengan adab yang baik dalam mengenakannya, yaitu berdoa sebelum memakai pakaian tersebut. Materi selanjutnya yakni fungsi pakaian. Fungsi pakaian yang pertama yakni menutup aurat. Dengan menjaga aurat berarti seseorang telah menjaga kehormatannya. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang tidak mampu menjaga auratnya, maka ia telah menghancurkan kehormatannya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa maksud dari diciptakannya pakaian adalah supaya manusia dapat menutup auratnya. Dalam kamus Al-Munawwir, kata aurat secara bahasa diartikan sebagai aib, cacat, ataupun celah. Adapun secara istilah, aurat adalah bagian tubuh manusia yang tidak pantas atau tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada pasangannya yang halal, atau suami atau istri, maupun saudara semahramnya. Perintah menutup aurat untuk laki-laki disebutkan dalam Quran surat An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum
Innallaha khabirum bima yasna'un. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ada dua pendapat ulama mengenai batas aurat laki-laki. Yang pertama, aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Sedangkan pendapat kedua, aurat laki-laki hanya kemaluannya. Meskipun demikian, alangkah baiknya jika ketika hendak menunaikan sholat, kaum laki-laki mengenakan celana panjang atau sarung sehingga auratnya benar-benar tertutup. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang adab dalam berpakaian. Islam menganjurkan kepada umatnya agar berpakaian rapi dan sopan. Kita sebagai umat Muslim tentu juga harus melaksanakan anjuran tersebut. Oleh karena itu, kita harus berpakaian yang sopan dan tidak berlebihan, karena fungsi pakaian sendiri adalah sebagai perhiasan kita dalam berpakaian. Oleh karena itu, kita jangan berlebihan, karena berlebihan itu dapat menyesatkan kita dalam lubang kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam ayatnya dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul adzim. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap masuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Al-A'raf ayat 31. Nah, dari penggalan ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah sangat membenci umatnya jika berpakaian yang tidak sejalan dengan fungsinya dan itu berlebih-lebihan. Maka dari itu, kita harus menggunakan pakaian yang sederhana, rapi dan sopan dan tidak berlebihan. Fungsi pakaian yang selanjutnya adalah sebagai pelindung badan. Melindungi badan kita dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan seperti dari terik sinar matahari, dari dinginnya malam, dari gigitan serangga. Jadi, buat para muslim dan muslimah diwajibkan untuk mengenakan busana yang sesuai dengan syariat agar tidak menjadi dosa. Seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang artinya, dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Manusia diberi kebebasan berkreasi dalam menutup aurat dan menghiasi jasmaninya seoptimal mungkin, sehingga terlihat indah dan anggun. Maka dari itu, diperlukannya adab dalam berpakaian, karena pakaian yang baik bisa dijadikan sebagai sarana interaksi sosial. Dalam berpakaian dan berhias, hendaklah mengikuti adab dalam berpakaian. Yang pertama, yakni berpakaian hendaklah berdoa terlebih dahulu. Membaca doa ketika hendak berpakaian bertujuan agar kita terhindar dari sifat sombong dengan pakaian yang kita kenakan, apalagi kalau pakaiannya baru. Selain itu juga, agar kita terlindung dari godaan setan yang selalu membisikkan ke arah negatif. Berikut doa berpakaian yang perlu Anda ketahui. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Yang kedua yakni berpakaian hendaknya dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu, dan jika melepas pakaian hendaknya dimulai dari sebelah kiri, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah yang artinya Rasulullah suka bersebelah kanan dalam segala keadaan, seperti memakai sendal, sepatu, berjalan kaki, dan bersuci. Yang ketiga, pakaian yang dikenakan hendaknya bersih, rapi, terhindar dari najis. Pakaian yang bersih dan rapi dapat membuat nyaman bagi pemakai dan juga orang yang melihatnya, khususnya pakaian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hendaknya tidak memakai pakaian yang menyerupai pakaian lawan jenis. Maksudnya, pakaian yang khusus lelaki tidak boleh dipakai oleh wanita. Begitu juga sebaliknya, pakaian wanita tidak boleh dipakai oleh lelaki. Dan yang kelima, pakaian yang dikenakan tidak ketat dan tidak menimbulkan hawa nafsu bagi lawan jenis. Tujuannya sudah jelas, supaya tidak terlihat bentuk tubuh yang bisa merangsang lawan jenis untuk bermaksiat. Kesimpulan dari materi kami adalah pakaian merupakan produk budaya di mana setiap tempat mempunyai ciri khas yang berbeda dalam berpakaian. Fungsi pakaian diantara lain sebagai penutup aurat, penghias diri, dan pelindung badan. Adapun ada berpakaian yang diajarkan dalam agama Islam yaitu hendaknya berdoa, mendahulukan yang kanan, mengenakan pakaian yang bersih dan suci dari najis, tidak menyerupai lawan jenis, kemudian tidak mengenakan pakaian yang ketat dan tembus pandang. La tanzuranna li athwabin ala ahadin in rumta ta'rifahu fanzur ilal adab. Janganlah engkau melihat pakaian yang ada pada seseorang. Jika engkau ingin mengenal orang itu, maka lihatlah adabnya. Jalan-jalan sambil makan pop mie, jangan lupa mampir ke rumah Putri. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.